Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Demolition Man. Film ini menceritakan seorang polisi barbar yang bernama John Spartan, yang suka membuat kerusakan pada saat bertugas. Padahal, tugas yang ia jalani tidak terlalu berbahaya. Akibatnya, membuat John dihukum rehabilitasi selama 70 tahun. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1996 kita diperlihatkan dengan seorang polisi barbar yang bernama John Spartan, yang sedang menjalankan suatu misi seorang diri untuk menangkap seorang penjahat sadis yang bernama Simon Phoenix. Karena badannya hitam nan bau, jadi kita sebut saja namanya Muddy. Muddy adalah seorang penjahat yang sangat barbar, di mana ia selalu berbuat kejahatan yang tidak main-main, yaitu penculikan, pengencrotan, perampokan, pembunuhan, obat-obatan, dan berbagai jenis tindakan kriminal lainnya. Setelah John tiba, ia langsung menodong dan menanyakan di mana keberadaan orang-orang yang telah Muddy sandra. Namun Muddy malah ngebacot dan memutuskan untuk meledakkan gedung. Karena John masih membutuhkan Muddy untuk diinterogasi, akhirnya John membawa Muddy untuk diselamatkan. Setelah berhasil selamat, John sangat terkaget setelah polisi lain menyampaikan jika di lantai dasar ternyata terdapat beberapa mayat para sandera. Dan ternyata, semuanya adalah jebakan yang sengaja Muddy buat untuk mempermainkan John. Akibatnya, membuat John sangat disalahkan karena John lebih memilih menyelamatkan Muddy ketimbang para sandera. Akibat kecerobohannya, membuat John akan dihukum 70 tahun rehabilitasi beku menggunakan metode krinogen. Ternyata tidak hanya John yang akan dihukum beku, melainkan Muddy juga akan dihukum beku. Selama dalam masa hukuman, John akan disugesti untuk menghilangkan sikap ceroboh dan sikap perusaknya. Dalam artian, John akan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Singkat cerita, scene pun berpindah ke masa depan, yaitu pada tahun 2032. Di mana di zaman ini semuanya sudah berubah. Tidak ada lagi yang namanya kekerasan dan bentuk kriminal lainnya. Dalam artian semua penduduk di masa depan sangat aman dan damai. Tidak hanya penduduknya saja yang berubah. Ternyata semua polisi yang ada di dunia juga telah berubah, di mana setiap polisi tidak lagi menggunakan senjata dan tidak memiliki ilmu bela diri. Hal tersebut terjadi karena semua bentuk kejahatan di muka bumi sudah tidak ada lagi. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang polwan cantik yang bernama Lenny. Lenny sangat bosan dengan kedamaian di masa itu. Ternyata di sini Lenny sangat menyukai kekerasan dan kebrutalan di abad 20, yaitu di masa John Phoenix. Ternyata, masih ada beberapa penduduk yang memberontak yang saat ini tinggal di bawah tanah, di mana mereka sangat tidak menyukai kehidupan baru di masa depan yang sangat membosankan. Berpindah ke penjara kriogenik tempat John dan Muddy dihukum, di mana Muddy lebih dulu mendapatkan pembebasan bersyarat dari kalapas di sana. Muddy yang merupakan penjahat yang sangat liar ternyata tidak berubah menjadi lebih baik, melainkan menjadi lebih brutal dan kejam, di mana ia langsung menghajar semua polisi yang ada di sana. Karena para polisi di masa depan tidak memilih senjata dan ilmu bela diri, dengan sangat mudah Muddy menghabisi mereka semua. Aksi brutal Muddy pun diketahui oleh para polisi yang ada di kota itu. Mereka pun sangat kaget melihat kejahatan yang dilakukan oleh Muddy, karena selama ini mereka tidak pernah melihat tindakan kriminal sebrutal itu. Singkatnya, Muddy kini menghampiri salah satu komputer tengah kota. Di sana Muddy mencari-cari senjata yang hendak ia gunakan untuk membuat kekacauan di masa itu. Tidak lama kemudian datanglah belasan polisi yang akan menangkapnya menggunakan tongkat listrik. Dengan kemampuannya, Muddy dengan sangat mudah menghabisi semua polisi itu. Para polisi yang memantau pun sangat kaget dan tercengang dengan kemampuan Muddy. Bagaimana tidak, mereka sendiri tidak dilatih bela diri seperti Muddy. Mereka pun bingung dan mencoba mencari solusi untuk menangkap Muddy. Tiba-tiba salah satu polisi senior yang bernama Jamal mendapatkan ide. Ia mengatakan jika untuk menghadapi penjahat kuno harus melawannya dengan polisi kuno pula. Dan polisi tersebut ialah John Spartan. Para polisi di masa depan pun sangat tercengang dengan kemampuan John yang sangat tidak masuk akal. Di mana John mampu menangkap lebih dari 1000 penjahat selama 3 tahun.
dan rata-rata semuanya dilakukan dengan cara yang barbar. Yaitu pasti ada ledakan dan kehancuran gedung yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah olehnya. Namun mereka tidak ada pilihan. Dengan terpaksa, atasan polisi pun menyuruh untuk membangkitkan John dari tidurnya selama ini. Setelah terbangun, John sangat kaget dengan perubahan di masa depan yang sangat canggih namun aneh. Di mana John tidak sengaja berkata anjay, dan ia langsung didenda oleh teknologi yang memantau semua umat manusia. Atasan polisi pun langsung menyampaikan jika tujuannya membangkitkan John karena mereka membutuhkan bantuannya untuk menangkap penjahat di masa lalu, yaitu Madi si penjahat brutal. Atasan polisi pun memberikan John waktu 30 hari untuk segera menangkapnya. Jika tidak berhasil, maka John akan kembali ditidurkan, dan menghabiskan sisa hukumannya. John yang mendengar hal itu pun terkejut dan ia pun langsung menyetujui untuk memburu dan menangkap Madi. Mengingat ia juga sangat dendam dengan Madi yang menjebak dirinya. Scene berpindah ke Madi yang kini telah tiba di museum untuk mengambil senjata-senjata di masa lalu. Di sana Madi langsung menghantam penjaga museum dengan sangat mudah dan mengambil beberapa senjata yang ia inginkan. Setelah itu ia langsung membombardir si isi museum dengan membabi buta. Pada saat itu pula ternyata John telah tiba di sana untuk meringkus Madi. Madi yang melihat John sangat terkejut bukan main, mengingat jika John adalah musuh bebuyutannya. Tanpa banyak cincong John langsung menembakkan lampu, sehingga membuat Madi terjatuh ke lantai bawah. Melihat itu, John langsung berlari ke arah Madi untuk menantangnya duel dengan tangan kosong. Akan tetapi John dibuat kaget dengan kekuatan Madi yang kini semakin meningkat pesat. Dari menggunakan senjata maupun menggunakan tangan kosong. Akibatnya, membuat John sangat kewalahan menghadapinya. Melihat itu lantas membuat Madi memanfaatkan momen untuk kabur dari sana. Dalam pelariannya, Madi bertemu dengan Dr. Raymond, orang yang memiliki penjara Octaris tempat John dibekukan. Tidak hanya itu, ia juga adalah pelopor kehidupan di masa depan. Di sini Madi mencoba membunuh Dr. Raymond, akan tetapi jari jemarinya tak mampu melakukan itu. Ternyata pada saat Madi dibekukan, ia telah diprogram untuk bisa nurut dengan perkataan Dr. Raymond. Dr. Raymond juga ternyata telah meningkatkan kekuatan Madi dalam menggunakan senjata maupun bela diri. Di sini Dr. Raymond mengungkapkan jika alasannya melakukan itu untuk menyuruh Madi membantai pemberontak bawah tanah yang dianggap sebagai pengganggu. Tidak lama kemudian John dan Lenny pun tiba. Di sini John dibuat kebingungan mengapa Madi tak membunuh Dr. Raymond. Singkat cerita di sini Dr. Raymond mengundang John dan Lenny untuk datang ke acara hajatannya nanti malam. Pada saat acara dimulai, tiba-tiba para pemberontak bawah tanah tiba untuk mengambil sesuatu. John yang merupakan polisi yang barbar pun langsung menghajar semua pemberontak bawah tanah itu seorang diri. Pada saat semuanya tumbang, John langsung menangkap salah satu dari mereka. Namun John tak jadi menangkapnya setelah melihat jika mereka datang hanya untuk mengambil makanan saja. John pun mulai berpikir jika di masa ini pasti terjadi hal yang janggal. Melihat aksi John tersebut membuat Lenny sangat menyukainya, sehingga Lenny pun mengajak John untuk main ke apartemennya. Di apartemen, Lenny langsung mengungkapkan kepada John jika ia ingin berhubungan anu dengannya. John yang mendengar hal itu pun sangat tidak menolak dan sangat bersemangat. Tiba-tiba Lenny memberikan John helm penghubung untuk melakukan hubungan anu. Ternyata di masa depan manusia tidak lagi melakukan hubungan anu secara langsung, melainkan menggunakan helm perangsang yang terhubung ke dalam otak. Untuk menghasilkan anak, manusia di masa depan langsung menyuntikkan cairan Johnny ke dalam kandungan. Bisa dibilang bayi tabung. Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab, ternyata berhubungan secara langsung dianggap hal yang menjijikkan di masa depan. Mendengar hal itu membuat John sangat kaget dan memutuskan untuk pulang saja. Di apartemen, John langsung mengambil jarum jahit dan mulai merajut. Sambil merajut, John memeriksa hasil rekaman CCTV di museum sebelumnya. Dalam rekaman itu, John menyimpulkan jika Dr. Raymond pasti ada hubungannya dengan kaburnya Madi. Pada saat itu pula,
ternyata Madi menemui Dr. Raymond di kediamannya. Madi mempertanyakan satu kali lagi mengapa Dr. Raymond membebaskannya. Dr. Raymond pun mengatakan jika ia berniat untuk membabat habis kelompok pemberontak bawah tanah dengan bantuan Madi. Bukan tanpa sebab, ternyata Dr. Raymond khawatir jika para pemberontak itu akan menghancurkan sistem yang ia ciptakan selama ini. Madi pun setuju dan akan mengabulkan permintaan Dr. Raymond, akan tetapi ia meminta satu permintaan. Yaitu Dr. Raymond harus membebaskan 5-6 anak buahnya yang saat ini masih dibekukan. Dengan alasan agar bisa membantunya membantai pemberontak bawah tanah. Dr. Raymond pun setuju dan akan membangkitkan anak buah Madi. Singkat cerita pagi pun tiba. Di sini John dan Lenny sedang berpatroli. Di tengah perbincangan, John memberikan hasil rajutannya tadi malam. John juga bertanya kepada Lenny mengapa ia sangat handal dalam merajut. Padahal ia sendiri tidak punya skill di bidang itu sebelumnya. Lenny pun tertawa dan mengatakan jika setiap tahanan beku diberikan keahlian khusus agar bisa menghilangkan sikap buruk di masa lalunya. Dalam artian, John mendapatkan skill dalam merajut. Mendengar hal itu lantas John teringat dengan Madi. John pun menyuruh Lenny untuk mengecek data Madi saat dihukum beku. Setelah melihat data-data Madi, mereka pun terkejut bukan main karena Madi telah diberi skill dalam menggunakan senjata maupun bela diri yang sangat dahsyat. Dengan cepat mereka langsung bergegas menuju kediaman Dr. Raymond untuk mempertanyakan apa alasannya. Setibanya di kediaman Dr. Raymond, John dan Lenny langsung mempertanyakan ada hubungan apa dokter dengan Madi. Dr. Raymond pun ngeles dan pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Untuk mencari tahu, John dan Lenny langsung pergi menemui pemberontak bawah tanah melalui saluran air. Setibanya di bawah tanah, John bertemu dengan pemimpin pemberontak bawah tanah yang bernama Edgar Friendly. Di sana Edgar menyampaikan ketidaksukaannya dengan sistem yang dibuat oleh Dr. Raymond. Memang rencananya baik, namun hal itu membuat semua orang seakan tertekan, dan kebebasan hak hidup seakan diatur oleh Dr. Raymond. Maka dari itu tujuan mereka memberontak untuk menghapuskan sistem yang tidak masuk akal tersebut. Lalu scene berpindah ke Madi yang kini sedang menyusun rencana untuk menyerbu kelompok pemberontak bawah tanah. Setelah rencana terbentuk, mereka langsung menyerbu ke bawah tanah. Hingga terjadilah baku tembak yang lumayan sengit. Beruntung John dan Lena berhasil menghindar dan mencoba memberikan perlawanan. Tak berhasil membunuh John, Madi langsung bergegas kabur dari sana. Akan tetapi, John dan Lena meminjam mobil kuno milik pemberontak bawah tanah dan langsung mengejar Madi yang kabur. John pun berhasil mengejar Madi, dan ia langsung lompat ke atas mobil Madi. Di sana John berhasil mengalahkan dan melempar Madi ke jalanan. Akan tetapi ia kebingungan karena tak bisa mengendarai mobil masa depan. Alhasil membuat John meluncur deras dan menabrak sesuatu. Beruntung John berhasil selamat akibat busa canggih di mobil itu. Tidak lama kemudian datanglah kelompok pemberontak bawah tanah yang mengajak John untuk bekerja sama menghancurkan sistem yang dibuat oleh Dr. Raymond. John pun setuju dan langsung bergegas menuju ke kediaman Dr. Raymond. Kembali lagi ke Madi yang ternyata masih selamat dan menemui Dr. Raymond. Madi kesal akibat diperintah oleh Dr. Raymond membuatnya hampir mati. Dengan emosi, Madi mencoba menembak Dr. Raymond akan tetapi hal tersebut tidak bisa. Dengan cerdik, Madi menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dr. Raymond setelah itu kabur dari sana. Tidak lama kemudian John dan Lenny telah tiba di kediaman Dr. Raymond. Setibanya di sana, John dan Lenny langsung diserbu oleh beberapa anak buah Madi. Namun John dan Lenny berhasil mengalahkan mereka semua. Mereka pun terkejut setelah mendapati jika Dr. Raymond telah tewas dibunuh oleh Madi. Kembali lagi ke Madi yang ternyata pergi ke penjara Octaris. Dengan memanfaatkan asisten Dr. Raymond, Madi mencoba membangkitkan semua penjahat yang beku di sana. Tujuannya, untuk menguasai dunia dan membentuk tatanan dunia baru yang dipimpin olehnya. Akan tetapi rencananya telah diketahui oleh John. Dengan mengendap-ngendap, John mencoba menggagalkan rencana Madi. Namun posisinya diketahui oleh Madi dan langsung menjepit John menggunakan mesin.
Beruntung di sini John berhasil melepaskan diri dari penjapit tersebut. Dengan cepat Madi menembak John menggunakan senjata laser pemotong. Akan tetapi rencananya itu sia-sia saja. Karena John berhasil menghindar, hingga membuat peluru senjata Madi habis. Dengan terpaksa, Madi harus menghadapi John dengan tangan kosong. Dengan keahlian baru yang ia dapat membuat Madi sangat ahli dalam bertarung. Sehingga membuat John kewalahan dan babak belur dihajar oleh Madi. Akibat pertarungan mereka membuat tempat tersebut menjadi hancur. Dengan cepat John langsung mengambil salah satu tabung pembeku dan memecahkannya. Akibatnya membuat Madi menjadi beku dalam sesaat. Setelah itu John langsung menerjang kepala Madi hingga hancur. Dan pada saat itu juga membuat penjara Octaris meledak. Dan semua sistem yang dibuat oleh Dr. Raymond juga ikut hancur. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Demolition Man tahun 1993. Jika kalian suka video ini, klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih, salam pempek telok.